Oke, baik. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan praktikum. Di sini sudah masuk pada latihan 3, yaitu analisa barang bukti image forensik autopsi. Jadi ada aplikasi itu namanya autopsi seperti ini. Sip. Jadi mungkin langsung saja. Pertama kita buka dulu bagian VirtualBox. Kalau teman-teman pakai VirtualBox, di sini saya sudah mau menjalankan Kali Linux. Ini dia. Sip. Jadi di sini Kali Linux yang digunakan itu adalah Kali Linux 2021. Kenapa saya gunakan yang ini? Karena yang Kali Linux yang sebelumnya, yang itu versi 2016 itu ada masalah. Jadi sebenarnya sih kalau teman-teman tidak ada masalah di Kali Linux 2016 itu tidak apa-apa. Jadi bisa juga pakai itu. Tapi di sini saya menggunakan OS Kali Linux yang 2021. Untuk perintahnya itu tetap sama. Jadi pertama kita lihat langsung masuk di bagian modul. Kita lihat di sini bisa metadata, oke, bla 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 bla. Sip. Autopsi. Oke. Jadi teman-teman di sini bisa lihat kalau /autopsi di Linux ini merupakan perintah untuk menjalankan suatu aplikasi. Jadi di sini aplikasi namanya autopsi dan akan dijalankan melalui perintah seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman melakukan seperti ini dan mendapati error, misalkan di sini saya coba, saya close dulu. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini versi langsung root. Saya akan ganti ke root dulu. Oke. Sorry. Sip. Oke, jadi tadi kan disuruh tulisannya /autopsi. Kalau misalkan di sini ada error, oke, jadi teman-teman bisa saja langsung ketik autopsi, atau kalau mau lebih aman lagi supaya tidak ada error, ketikkan sudo di depannya. Jadi sudo spasi autopsi, enter. Sip. Oke, bisa dilihat di sini kalau misalkan di sini tampil seperti ini, dia bilang autopsi forensik browser. Lalu di sini kita lihat untuk mengakses ini http localhost 9999 baru autopsi, dan di bawahnya ini hanya tulisan keep this process running dan tidak ada tulisan di bawahnya, berarti aplikasi autopsi ini sedang berjalan dan running, dan itu berhasil, tidak ada error. Selanjutnya kita akan coba mengakses ini. Kita buka melalui browser. Nah, kalau misalnya teman-teman situ browsernya kayaknya gambar beruang yang ada di sebelah sini. Itu. Kalau ini saya ada Google Chrome. Nah, kalau misalkan teman-teman cari lewat aplikasi juga bisa. Misalkan tulis saja browser, itu nanti akan muncul browsernya. Di sini saya pilih yang ini. Oke, selanjutnya kita ketikkan yang tadi, localhost 9999/autopsi ya, ini. Sip. Bentar. Oke, jadi tampilannya itu seperti ini. Kita lihat dulu di modul. Ya, sama seperti ini juga. Kita lihat lagi. Apabila kasus yang akan diinvestigasi merupakan kasus baru, maka kita pilih new case. Oke. Di sini kita lihat dia memasukkan nama e-sport untuk nama kasusnya. Deskripsinya itu adalah dugaan penggelapan dana tender, lalu nama investigatornya itu adalah Amir. Oke, sip. Kita buka kembali Kali Linux. Di sini kita pilih new case karena ini merupakan kasus baru. Kita tulis misalkan kasus name-nya apa ya? Misalkan apa yang bagus? Misalkan kasus, jangan korupsi deh. Apa ya? Biar nih, korupsi. Penggelapan dana apa bagus? Dana sosial misal. Oke, jadi misalkan di sini siapa nama investigatornya? Misalkan di sini nama saya, Room. Lanjut, kita lihat lagi dari modul.
Oke, kita lihat lagi di sini, berarti kita akan pilih yang ini, new case. Sip. Creating case korupsi. Oke, jadi folder case-nya itu ada di sini, var lib autopsi korupsi, dan itu berhasil dibuat. Begitupun juga file konfigurasinya berhasil dibuat, yaitu ini. Ada di slash var slash lib slash autopsi slash korupsi slash case.aut. Ini ekstensinya. Sip. Lalu kita pilih ini add host. Oke. Kita lihat di sini di modul lagi. Hostname. Oke, yang diisi cuma 3. Oke, jadi di sini fokus ya, di sini bukan gatel tulisannya di sini. Di sini itu tulisannya get1 atau get1. Get1, get1. Ini juga saya ambigu pertama lihat kenapa tulisannya gatel, ternyata get1. Langsung saja jadi kita tulis di sini misalkan, karena saya sudah mengisi get1, jadi saya akan mengganti menggunakan get2. Ya, teman-teman juga bisa menggunakan get1 kalau belum pernah mencoba. Jadi langsung saja sini kita tuliskan mungkin yang sama seperti ini, investigator PC. Atau kalau saya tingkat isi ini dari isi times Q adjustment. Oke, cuma ini 3, ini sip. Kita pilih add host. Oke, jadi hostnya ini sudah kita bikin dan ini sudah terbuat untuk folder host atau host directory dan file konfigurasi atau configuration filenya. Lalu kita tambahkan add image. Oke, sekarang ini adalah add image. Lalu di sini kita pilih add image file. Oke, di sini kita lihat dulu di modul. Setelah itu investigator diharuskan memasukkan image file yang sudah dibuat pada proses sebelumnya ke dalam cache. Ada baiknya dibuat folder sendiri yang berisikan tautan kepada patch directory image. Oke, sip. Kita lihat di sini ada perintah, dia menggunakan terminal ln spasi -s bla 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 bla. Oke, kita coba. Sekarang kita lihat dulu. Sebelumnya di sini saya sudah membuat itu file dd. Jadi itu image file bisa kita pakai yang file dd yang dibuat pada praktikum 1 dan praktikum 2. Pilih salah satunya. Nah, terus kita lihat di sini saya sudah membuatnya ini. Ada di dalam dokumen. Terus di sini di modul dia ada perintah seperti ini, ln spasi -s. Jadi maksudnya ini kita akan membuat shortcut di mana ini yang dalam kutip pertama yang ini /mnt /dg4/image.dd ini merupakan file dd nya itu berasal, jadi dia itu tempat image.dd nya itu ada di /mnt /dg4. Nah, sedangkan punya saya di sini adalah, kita bisa lihat caranya kan di sini ada di dokumen ini. Nah, teman-teman bisa klik yang ini langsung di sininya, langsung di sini tag. Jadi ini posisinya ada di /home/kali/dokumen ini, sip. Terus lanjut lagi spasi. Nah, yang ini /root/folder forensik ini adalah tempat di mana shortcut akan disimpan. Jadi ini file aslinya ada di sini, kita akan membuat shortcutnya itu ada di sini. Jadi kita akan membuat shortcutnya itu ada di kali di sini forensik. Nah, di sini sudah ada. Tapi di sini saya akan hapus, saya ulangi lagi, saya delete, sip. Jadi di sini di bagian home, kalau teman-teman yang kali Linux 2016 itu di bagian home pasti tampilnya seperti ini. Saya sudah membuat folder namanya forensik. Jadi cara membuat foldernya itu klik kanan, buat folder. Ya misalkan teman-teman tulis juga forensik tidak apa-apa, tapi karena sini kan saya sudah membuat, jadi tidak usah buat folder baru. Sini folder forensik. Jadi saya akan menyimpan di sini. Kita lihat alamatnya di sini, home/kali/forensik. Oke. Jadi caranya itu bagaimana? Sekarang kita buka terminal. Ini kan sedang berjalan. Nah, yang terminal ini tadi jangan di close, minimize saja. Baru kita klik lagi terminal, buka lagi terminal.
Saya akan sebagai super user dulu. Oke, jadi teman-teman tidak usah ikuti yang tadi super user, karena yang kali Linux 2016 itu otomatis dia akan berada pada super user atau root. Jadi dia tulisannya root seperti ini. Oke, sekarang kita mulai. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini di modul ln spasi minus s, ln spasi minus s spasi tempat saya akan tempat awalnya dia di sini. Ini adalah tempat file dd-nya berada. Tadi ada di dalam mana tadi? Tadi ada di dalam dokumen apps ini. Berarti /home /kali /dokumen. Sip. Ini saya sudah bikin. Ada di /home /kali /dokumen, baru nama filenya yaitu roomfile.dd. Selanjutnya di sini saya akan menyimpannya pada, jadi kita akan menyimpannya di folder forensik yang itu ada di menu home, baru ada folder forensik. Jadi dalam sini kita akan menyimpannya. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini /home /kali /forensik. Oke, kembali ke terminal. Mana terminal? Ini /home /kali /forensik. Enter. Kalau tidak ada pesan apa-apa langsung begini, berarti proses pembuatan shortcutnya itu sudah berhasil. Kalau misalkan gagal, teman-teman sisa tambahkan saja kata sudo di depannya seperti ini, sudo spasi ln. Yaps. Tapi kayaknya tidak perlu. Jadi sini saya juga tidak perlu menambahkan sudo dan sudah berhasil. Caranya kita pastikan apakah sudah berhasil. Kita cek lagi di bagian folder forensik di sini. Yaps, ini. Kita sudah ada di folder home kali forensik. Coba kita ulang. Sip. Ini folder home, buka folder forensik. Yaps, ini. Tandanya dia shortcut itu ada seperti ini lambangnya. Dia itu seperti itu shortcut. Oke, sekarang masuk di bagian web browsernya lagi. Di sini kita akan menambahkan add a new image. Lihat dulu modul. Kita lihat di modul, di sini dia tulis /dev/stb, baru pilih this. Nah, di sini saya sudah coba-coba sebelumnya. Untuk ikuti tutorial yang ini dia agak keliru, bukan agak keliru sih, mungkin karena kurang penjelasan di sebelumnya. Jadi di sini saya sudah mencoba. Jadi karena tadi kita menempatkan shortcut linknya itu shortcutnya itu ada di /home /home /kali /forensik roomfile.dd ini. Jadi ini akan kita pakai yang shortcutnya. Caranya di sini /home /kali /forensik roomfile.dd. Jadi kita harus menuliskan juga nama filenya seperti ini. Lalu untuk yang di sini kita pilih bagian partition, karena ini kan dari flash disk. Ini image file yang saya bikin itu dari flash disk. Jadi kita pilih partition, lalu kita pilih symlink, karena tadi kita kan ini shortcutnya. Jadi kita pilih yang ini, lalu pilih next. Sip. Jadi kalau seperti ini tampilannya belum berhasil sih, tapi bisa di istilahnya terbaca file dd-nya ini local name image /roomfile.dd. Kita lihat lagi modul. Yaps, ini dia pilih di sini ignore, ini jangan diikuti. Di sini ignore dan ini sip. Seperti ini tampilannya, karena flash disk tipe yang saya bikin file dd itu tipe FAT. Jadi sini FAT. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat file dd dari flash disk yang tipenya NTFS, maka di sini akan dia tampil otomatis yaitu NTFS yang ini. Atau teman-teman menggunakan flash disk yang tipenya FAT32, maka akan tampil yang ini. Sip. Ini saya menggunakan flash disk jadul yang ukurannya cuma 1 GB, jadi masih terbaca FAT16. Sini kita klik add. Oke, jadi di sini sudah ditambahkan yang ini, berhasil. Klik OK.
Sip, kita kembali ke modul. Di sini banyak yang tidak dijelaskan. Tampilan seperti ini. Nah, ini bagaimana caranya untuk tampil seperti ini? Kita lihat lagi sini. Sekarang di sini sudah ada nama filenya roomfile.dd. Kita klik ini analyze. Kita klik ini file analyze. Oke, jadi ini dia tampilan dari aplikasi autopsi. Di mana di sini kita lihat ada directory seek, ada file name source. Ini untuk filenya, di sini untuk tampilannya. Kita lihat. Pada sisi kiri menu file yaitu directory seek, file name source, and all delete file. Oke. Oke, sip. Jadi di sini misalkan teman-teman ingin melihat ini directory seek, jadi misalkan ada folder yang ingin teman-teman cari. Misalkan di sini folder gambar, coba kita cari apakah ada. Oke, jadi untuk folder gambar yang tidak ada di sini. Nah, ini fungsinya yang pertama directory seek itu untuk mencari folder. Lalu yang kedua ini file name source, kita akan mencari berdasarkan nama. Jadi di sini misalkan apa ya? Wallet, apakah ada? Wallet. Oke, jadi ini flash disknya yang dipakai sebelumnya untuk unwallet. Di sini banyak. Sip. Jadi bisa dilihat di sini ada warna merah. Nah, kalau misalkan dia berwarna merah seperti ini, berarti filenya itu tidak ada di flash disk. Maksudnya tidak tampil. Jadi ini file sudah pernah dihapus atau sudah dihapus gitu. Tapi ini menggunakan aplikasi autopsi ini masih bisa terbaca, masih bisa kita cari. Seperti itu. Terus kita lihat lagi di bawah. All deleted file. Jadi kita klik ini. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa lihat apa-apa file yang sudah dihapus pada misalkan flash disk. Nah, tadi kan kita ambil file DD-nya, kita kasih masuk ke sini. Kita masukkan, lalu kita bisa lihat apa-apa sih filenya di dalam walaupun itu sudah terhapus. Di sini bisa kita lihat. Ya, bisa lihat. Dan di sini lihat, ini menurut saya bagus karena kita bisa lihat di mana filenya ini, maksudnya dari kapan. Di sini bahkan ada file yang dari tahun 2009. Ini 2009 bulan 4 tanggal 12. Betul-betul apa ya? Coba misalnya ini kan XLS ini kayak ini ada WAV, MP3. Nah, coba misalkan di sini saya mencari file berdasarkan ekstensinya .jpg search. Oke, kita search paling bawah. Sip. Kita lihat yang ini coba 2011. Nah, ini bagusnya juga autopsi, ketika kita klik filenya walaupun sudah terhapus kita bisa lihat di bawah sini. Ini. Di sini ada bisa kita lihat langsung filenya seperti itu. Kita lihat lagi apa di sini. Dengan bantuan fitur delete file. Oke. Dengan bantuan aplikasi ini investigator juga dapat dengan mudah untuk menemukan nilai-nilai ASCII, hex ataupun metadata. Seperti ini. Oke, sip. Ini juga saya tidak terlalu ngerti sih kalau bagian ini. Oke, sip. Jadi mungkin itu kalau bagian aplikasi autopsi ini. Kita lihat dulu. Aku kan kegiatan praktikum seperti contoh di atas menggunakan OS Kali Linux. Oke, kita sudah melakukannya menggunakan OS Kali Linux, tapi di sini saya menggunakan versi 2021. Gunakan media penyimpanan seperti hard disk atau flash disk. Oke, kita menggunakan hard disk di mana kita membuat file DD dari hard disk. Kumpulkan barang bukti. Jadi barang buktinya tadi banyak seperti itu. Klasifikasikan setiap barang bukti. Jadi untuk tiap barang buktinya di sini, ketika saya klik all delete file, nah di sini ada MP3, ada juga gambar, ada juga file
apalagi tadi XLS, Excel, seperti itu. Terus berikan penjelasan kesimpulan. Jadi kesimpulannya untuk aplikasi autopsi ini sendiri sama seperti aplikasi DFF atau Digital Forensic Framework. Cuma ini apa ya? Kalau menurut saya sih untuk ketika filenya sudah masuk itu simple. Jadi orang bisa gampang tahu yang mana file yang sudah terhapus, yang mana belum. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui yang mana sudah terhapus, yang warna merah seperti ini. Kalau belum terhapus atau masih ada di dalam flashdisk itu ya warna biru. Dan kita gampang untuk pencariannya juga mudah melalui folder, apakah melalui nama file atau ekstensinya, atau kita pencari berdasarkan file-file yang sudah di delete seperti itu. Itulah kegunaan aplikasi dari autopsi itu sendiri. Oke, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Dadah.